Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Fitila Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu praktikum mengenai identifikasi alkohol, karbonil dan asam karboksilat. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada judul praktikum. Nah, di mana yaitu membahas tentang identifikasi alkohol, karbonil, dan asam karboksilat. Nah, di mana untuk tujuan praktikum, ini yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengenal reaksi spesifik antara senyawa alkohol. Mengenal reaksi spesifik terhadap senyawa alkohol. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengetahui reaksi senyawa aldehid atau karbonil dan keton. Nah, yang ketiga itu mahasiswa dapat mengetahui reaksi spesifiknya. Yang keempat yaitu mengenal reaksi spesifik dari asam karboksilat. Nah, untuk dasar teorinya atau dasar teori itu kita akan membahas yang pertama alkohol. Yang kedua ada karbonil. Yang ketiga ada asam karboksilat. Nah, alkohol ini itu merupakan kelompok senyawa organik dengan gugus fungsi H. Nah, jadi alkohol primer, sekunder, tersier, dan monoponer dan itu molekulnya mengandung kurang dari 6 atom karbon yang dapat dibedakan menjadi satu sama lain dengan menggunakan reaksi Lucas atau ZnCl2 atau HCl dengan reaksinya sebagai berikut. Contohnya yaitu R rangkap 1OH ditambah H+ itu akan menghasilkan ZnCl2 R+ ditambah H2O. Nah, R ini direaksikan ke bawah RCl. Nah, Cl-. Nah, ini contohnya reaksinya. Di mana untuk alkohol tersier dan ahli alkohol itu bereaksi ketika dengan reaksi Lucas yang membentuk suatu larutan dalam banyak hal terdiri dari 2 lapisan. Kemudian untuk alkohol sekunder itu membentuk lapisan berkarbon atau bidang batas dalam waktu 3-4-10 menit. Akan tetapi alkohol primer akan bereaksi sangat lambat sekali. Nah, bahkan untuk alkohol primer yang memiliki rantai atom C yang lebih dari 10 tidak bereaksi sama sekali. Nah, selanjutnya untuk alkohol ini, alkohol yang memiliki gugus metil pada posisi A
itu akan memberikan reaksi yang positif. Nah, dengan bereaksi hidroform yang ditandai dengan terbentuknya endapan kuning muda dari HCl CL3. Nah, itu untuk pembahasan mengenai alkohol. Selanjutnya, kita masuk kepada karbonil. Nah, jadi di karbonil ini itu merupakan reaksi pengenal aldehid dan keton. Nah, ini bagian paling reaktif dalam dua senyawa karbonil. Gugus karbonil aldehid ini lebih reaksi dengan gugus keton. Nah, mungkin sedikit tambahan dari karbonil ini. Di dalam kimia organik, gugus karbonil ini adalah yaitu sebuah gugus fungsi yang terdiri dari atom karbon yang berikatan dengan C rangkap 2O. Nah, jadi istilah karbonil ini juga dapat merujuk karbon monosakarida sebagai ligan pada senyawa anorganik atau kompleks, atau contohnya niklokarbonil. Nah, dalam situasi ini karbon berikatan dengan rangkap 3 atau C rangkap 3O. Nah, selanjutnya untuk asam karboksilat. Nah, ini bila bereaksi dengan basa itu akan membentuk garam, dengan alkohol akan membentuk ester. Di asam karboksilat ini dapat dijumpai dalam lemak sehingga sering disebut dengan asam lemak. Nah, asam karboksilat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu oksidasi alkohol atau aldehid. Yang kedua yaitu oksidasi alkena. Yang ketiga yaitu oksidasi alkuna. Yang keempat yaitu hidrolisa. Yang kelima yaitu alkil sianida. Kemudian yang keenam yaitu hidrolisa alsil halida. Nah, untuk asam karboksilat ini, jadi asam karboksilat ini merupakan senyawa organik turunan alkana dan gugus fungsi dari COOH dengan rumus umum CnH2nO2. Nah, ini rumus umum dari gugus asam karboksilat. Nah, gugus fungsi dari ini memiliki nama lain yang merupakan gabungan dari gugus karbonil, dan gugus hidroksil. Jadi, senyawa asam karboksilat terbagi menjadi dua golongan, yaitu senyawa alifatik dan aromatik. Nah, apabila suatu atom itu akan diperoleh gugus alkil, itu sama dengan yang memiliki gugus fungsi. Yang senyawa aromatik dilambangkan dengan gugus alkil yang disingkat dengan AN. Nah, oleh karena itu rumus asam karboksilat ini ada dua, yaitu yang pertama N berikatan rangkap dengan COOH untuk golongan alifatik tersebut. Kemudian untuk aromatik atau A berikatan COOH ini berikatan dengan aromatik. Nah, itu untuk dasar dari teori. Selanjutnya kita masuk kepada alat dan bahan.
Nah, di mana alat dan bahan ini, yang pertama kita itu tadi ada alkohol, asam karbonil, dan karboksilat. Nah, masing-masing alat dan bahannya itu berbeda. Di mana untuk alat dan bahan alkohol ini itu ada metanol, fenol, etanol, isopropanol, etika glikol, etanal. Nah, yang selanjutnya ada gliserol. Ini untuk alkohol. Selanjutnya untuk karbonil. Karbonil ini ada namanya aseton, formalin, asetaldehid. Nah, untuk asam karboksilat ada asam asetat, asam benzoat, asam oksalat, asam format, dan asam salisat. Nah, itu untuk alat dan bahan. Selanjutnya untuk prosedur kerja. Nah, jadi untuk prosedur kerja ini ada alkohol. Yang pertama itu yaitu ada uji ini untuk alkohol. Nah, di mana kita tambahkan uji air alkohol ini, kita tambahkan kapsulfat-aldehid yang untuk menambahkan kapsulfat-aldehid ini itu amati apa warna yang terjadi, kemudian esterifikasi ini lalu kita panaskan kurang lebih 2 ml alkohol dan berapa tetes asam sulfat pekat, kemudian tambahkan 1 ml asam asetat sedikit demi sedikit, kemudian kita panaskan kembali di atas pemanas air yang atau kita amati dan tumpahkan 1 ml air. Kemudian untuk reaksi oksidasi, nah 1 ml alkohol itu ditambahkan ke dalam klarium kromat. Nah, kita tambahkan dengan beberapa tetes, lalu panaskan dan amati yang perubahan terjadi. Kemudian untuk idiom form test, itu alkohol kita tambahkan dengan kalium ionida atau iod adalah larutan dalam air sampai warna coklat tidak hilang. Kemudian tambahkan sedikit natrium hidroksida dan amati yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk membedakan alkohol mono dan alkohol polihidroksil. 1 ml alkohol ditambahkan dengan beberapa tetes kapsulfat, kemudian tambahkan dengan sedikit demi sedikit larutan natrium hidroksida dan amati, dan kemudian langkah selanjutnya itu membedakan alkohol primer dan sekunder dan tersier. Itu merupakan 1 ml alkohol dengan ditambahkan dengan zinc klorida, itu akan membentuk tabung reaksi dalam, kemudian kita aduk dan amati apa yang terjadi. Kemudian untuk angka terakhir alkohol ini, itu alkohol atau aromatik fenol dapat dengan tetes demi tetes dengan karbon tetrafluorid dan amati perubahan yang terjadi. Kemudian untuk fenol dengan ditambahkan dengan beberapa tetes klorida dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya untuk langkah kerja dari karbonil. Nah, uji gugus karbonil. 1 ml senyawa karbon ditambahkan dengan tetes larutan itu akan membedakan alkohol dan aldehid, itu akan membedakan senyawa karbon dan ditambahkan 1 ml larutan kalium ionida sampai warna coklat tidak hilang. Kemudian reaksi oksidasi, 2 ml senyawa karbonil dan ditambahkan dengan kalium dikroboni dengan asam sulfat pekat, panaskan dengan penanas air dan amati apa yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya idioform test. Nah, senyawa karbonil ditambahkan dengan kalium ionida sampai berwarna coklat tidak hilang. Dan terakhir, untuk memasukkan kepada langkah kerja asam karboksilat. Nah, untuk asam
asam karboksilat itu kita masukkan karboksilat ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan beberapa tetes natrium bikarbonat, tuliskan pengamatan dan membedakan asam amino dan bikarboksilat. Dan karboksilat ini itu ditambahkan larutan ferrosulfat atau garam MON. Nah, khusus untuk asam asetat ini, itu sedikit larutan asam asetat ini itu ditambahkan dengan periklorida, itu dituliskan dengan reaksi dan pengamatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu asam karboksilat dengan tambahkan alkohol dan sulfat pekat. Ina amati bau dan uji hidroksil tes. Nah, mungkin itulah pembahasan video praktikum mengenai pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.